Pernah nggak? Sebelum presentasi kamu sebenarnya sudah belajar, materi, hafal, slide, siap. Tapi saat mulai bicara, otak tiba-tiba kosong, mulut terasa berat, jantung makin cepat, dan semua yang tadi dipelajari seolah hilang begitu saja. Aneh ya, saat sendirian, kamu bisa menjelaskan dengan lancar. Tapi ketika sidang skripsi, meeting kantor, presentasi di depan orang, otakmu seperti mati mendadak. Kenapa bisa begitu? Apakah kamu kurang pintar? Atau ada sistem biologis di otak yang sebenarnya sedang mengambil alih? Di video ini kita akan bongkar kenapa otak blank saat presentasi, bagian otak apa yang sebenarnya bermasalah, dan bagaimana melatih otak agar tetap tenang dan lancar bicara di bawah tekanan. Karena ternyata presentasi bukan cuma soal pengetahuan, tapi soal cara melatih sistem sarafmu menghadapi tekanan sosial. Saat presentasi, masalah terbesar sebenarnya bukan kurang pintar. Masalahnya adalah otak menganggap presentasi sebagai ancaman. Di dalam otak ada bagian bernama amigdala, tugasnya mendeteksi bahaya, mengaktifkan mode bertahan hidup, dan sayangnya, otak primitif kita sering menganggap dinilai banyak orang ancaman. Akibatnya, jantung naik, napas pendek, tangan dingin, pikiran buyar. Yang paling parah, prefrontal cortex mulai terganggu. Padahal, bagian inilah yang dipakai untuk berpikir jernih, mengingat materi, menyusun kata saat bicara. Jadi, saat gugup, yang rusak bukan pengetahuanmu, tapi akses menuju pengetahuan itu. Inilah kenapa orang pintar bisa blank, mahasiswa rajin bisa lupa semuanya, dan orang hebat tetap bisa gugup. Sekarang kabar baiknya, otak bisa dilatih. Ini disebut neuroplastisitas, artinya semakin sering otak menghadapi situasi tertentu, semakin kuat dan tenang jalurnya. Pembicara hebat bukan lahir tanpa gugup. Mereka hanya punya jalur saraf yang lebih terlatih. Saat orang biasa panik, otak mereka sudah terbiasa. Dan menariknya, otak tidak terlalu bisa membedakan latihan intens dengan pengalaman nyata. Makanya, atlet visualisasi, pilot simulasi, dan pembicara hebat sering melatih mental rehearsal. Semakin sering kamu membayangkan presentasi bicara keras, melatih respon gugup, semakin otak menganggap itu normal. Dan saat sesuatu terasa normal, rasa takut mulai turun. Sekarang, bagian paling penting. Bagaimana melatih otak supaya tetap lancar saat sidang atau meeting. Latihan berpikir sambil bicara, jangan cuma baca materi dalam hati. Jelaskan keras-keras. Karena presentasi bukan tes hafalan, tapi tes retrieval tambah verbal output. Minimal 10 menit sehari bicara tanpa membaca teks penuh. Teknik simulasi tekanan otak harus dibiasakan dengan tekanan. Coba latihan sambil direkam, latihan di depan teman, latihan sambil berdiri. Tujuannya membuat sistem saraf terbiasa dilihat orang. Gunakan anchor breathing sebelum bicara. Tarik napas 4 detik, tahan 2 detik, buang perlahan 6 detik. Ini membantu menurunkan sinyal panik, menenangkan amigdala, mengaktifkan fokus ke ide, bukan kata. Banyak orang blank karena mencoba menghafal kalimat, padahal otak lebih kuat mengingat konsep dan alur. Jadi, sebelum presentasi, pahami poin utama, bukan hafalan kata demi kata. Teknik micropause. Kalau blank, jangan panik, diam 1-2 detik, tarik napas, lanjut lagi. Karena orang lain sering tidak sadar kamu sedang blank. Yang membuat kacau biasanya panik karena takut terlihat salah. Intinya kelancaran bicara bukan bakat, tapi hasil latihan sistem saraf. Semakin sering dilatih, semakin tenang, semakin cepat berpikir, semakin lancar bicara. Jadi kalau selama ini kamu sering blank saat presentasi, itu bukan berarti kamu bodoh. Mungkin otakmu hanya belum terlatih menghadapi tekanan. Dan kabar baiknya, sistem itu bisa dibangun. Mulai dari latihan kecil, konsisten, sedikit demi sedikit. Karena otak yang tenang bisa mengakses kemampuan terbaiknya. Kalau kamu siap melatih otak bicaramu, tulis di komentar.
Aku siap presentasi. Dan ingat, kepercayaan diri bukan muncul duluan, tapi dibangun lewat latihan.